Katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat, kita sudah sama-sama membandingkan, kita udah compare dan kita melihat perbedaan yang sangat kontras sekali antara orang yang hidup di bawah hukum Taurat dengan orang yang hidup di bawah kasih karunia. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara akan mengandalkan kekuatan saudara, perbuatan saudara. Dan Alkitab juga mengatakan ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara berbuah bagi maut. Kemudian kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, Alkitab juga mengatakan saudara hidup di bawah kutuk. Tetapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara tidak pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi sebaliknya saudara hidup dengan iman, dengan percaya. Saudara bergantung kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, saudara selalu menyadari bahwa itu bukan kekuatan saudara, itu bukan kehebatan saudara, tapi itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Ketika kamu hidup di bawah kasih karunia, saudara bukan berbuah bagi maut, tapi saudara berbuah bagi Allah. Yang namanya berbuah bagi Allah, pastinya saudara akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah yang seperti akan muncul. Kemudian kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, Alkitab mengatakan saudara akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat, jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup dengan imanmu, terus bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan. Datang setiap minggu ke tempat ini, saudara mendengar Injil kasih karunia Tuhan, saudara akan bertumbuh. Amin. Dan saudara akan dilayakkan untuk menerima semua berkat bagian yang ditetapkan untuk diterima oleh orang-orang kudusnya Allah. Paulus berkata, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Amin, membangun kamu, menghasilkan buah bagi Allah, dan yang melayakkan kamu untuk menerima bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang kudusnya Allah. Jadi terus bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan. Bukan bertumbuh dalam firman hukum Taurat. Oke, tapi bertumbuh dalam firman kasih karunia. Itu sebabnya saya juga pesan sama saudara, hati-hati. Saudara boleh mendengar 10 khotbah firman kasih karunia, tapi begitu ada orang datang sama saudara menyampaikan 1 khotbah hukum Taurat, saudara pasti goyang. Hati-hati. Kita udah lihat minggu yang lalu Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Paulus terus memberitakan Injil kasih karunia kepada jemaat di Galatia. Tapi waktu Paulus pergi, ada orang yang datang memberitakan hukum Taurat. Apa yang terjadi? Mereka lekas berbalik. Itu sebabnya Paulus berkata, aku heran, kenapa kamu lekas berbalik dari dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Begitu lekas. Jadi terus bertumbuh dalam firman kasih karunia. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang Injil kabar baik, tentang keselamatan saudara. Ini sangat vital sekali. Tentang keselamatan saudara. Kenapa? Karena Injil kabar baik tentang keselamatan yang beredar di kalangan orang percaya sudah dicampur aduk. Sudah dikacaukan. Sehingga apa yang mereka miliki kepercayaan tentang keselamatan itu bukan Injil yang sesungguhnya. Tetapi hari ini saya mau saudara memiliki kabar baik Injil tentang keselamatan yang sesungguhnya. Sudah siap diberkati? Oke, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan saudara, keselamatan saya adalah pemberian dari Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan saudara sama sekali tidak pernah melibatkan usaha saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan yang saudara miliki sama sekali tidak melibatkan pekerjaan saudara. Murni pemberian. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Bagaimana caranya saudara diselamatkan? Karena kasih karunia oleh
oleh iman. Karena saudara percaya. Karena saudara percaya, maka saudara diberikan keselamatan. Jadi keselamatan saudara adalah pemberian. Ini Injil. Ini kabar baik tentang keselamatan saudara, tentang keselamatan saya. Tapi Injil tentang keselamatan sudah dikacaukan, sudah diputarbalikkan. Dan banyak orang Kristen berkata begini, kamu mau diselamatkan? Percaya Yesus, bertobat. Dan bertobat dalam pikiran mereka adalah stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak menentang perbuatan baik. Berbuat baik itu penting, berbuat baik itu harus, tapi perbuatan baik itu adalah buah. Nanti kita akan lihat. Tapi yang beredar di kalangan orang Kristen adalah bertobat, percaya sama Yesus, bertobat dalam arti pikiran mereka, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, kamu akan diselamatkan. Ini bukan Injil tentang keselamatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masih melibatkan usaha saudara. Masih melibatkan pekerjaan saudara. Ini bukan Injil tentang keselamatan yang sesungguhnya. Injil tentang keselamatan yang sesungguhnya adalah Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan yang saudara miliki adalah pemberian. Sama sekali tidak melibatkan usaha saudara. Sama sekali tidak melibatkan pekerjaan saudara. Semuanya terjadi karena kasih karunia oleh apa? Oleh iman. Karena saudara percaya kepada Yesus. Karena saudara percaya kepada Yesus. Amin. Saudara diselamatkan. Ini pemberian. Dan selanjutnya, pemberian yang saudara terima, pemberian ini akan mengubahkan hidup saudara. Perbuatan baik akan muncul. Ayat berikutnya mengatakan begini. Itu sebabnya saudara harus lihat secara keseluruhan. Ayat berikutnya mengatakan begini. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, kapan saudara diciptakan dalam Kristus Yesus? Ketika saudara percaya sama Yesus. Saudara diselamatkan. Saudara menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Amin. Setelah saudara diselamatkan, untuk apa saudara diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat, setelah diselamatkan, saudara diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan, perbuatan baik akan muncul kemudian setelah saudara diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu adalah buah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara nggak usah pusing sama perbuatan baik. Perbuatan baik, buah akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi tetapi kalau saudara masih memiliki pikiran, oh kamu harus bertobat, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak menentang perbuatan baik. Berbuat baik itu penting. Berbuat baik itu harus. Tapi perbuatan baik itu adalah buah. Tetapi kalau saudara masih memiliki pikiran yang demikian, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, maka kamu akan diselamatkan. Maka saudara akan membuat orang hanya fokus kepada perbuatannya, bukan kepada Yesus. Betul? Tetapi ini yang beredar di kalangan orang percaya. Injil tentang keselamatan sudah dikacaukan, sudah diputarbalikkan. Dikacaukan, diputarbalikkan. Nah, kalau halnya demikian, lakukan yang baik, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baru kamu diselamatkan. Pertanyaan saya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini mati buat saudara? Untuk apa? Kalau saudara bisa mengusahakan keselamatan saudara sendiri, untuk apa dia datang, mati di atas kayu salib buat saudara, buat saya? Untuk apa? Jadi ingat baik-baik, keselamatan saudara, keselamatan saya adalah pemberian Allah. Sama sekali tidak melibatkan usahamu. Sama sekali tidak melibatkan pekerjaanmu. Kalau keselamatan saudara bisa usahakan sendiri, apa yang terjadi? Manusia yang dimuliakan. Manusia memegahkan dirinya. Tetapi keselamatan adalah pemberian. Supaya manusia tidak bisa memegahkan dirinya. Melainkan Yesus yang dimuliakan. Yang percaya boleh bilang, tapi mungkin saya berkata, tapi manusia harus bertobat, Pak. Betul, saya percaya keselamatan hubungannya erat dengan pertobatan. Sangat erat. Kalau saudara nggak bertobat, kemungkinan saudara nggak bisa diselamatkan. Tetapi saudara harus mengerti terlebih dahulu arti kata bertobat di situ. Jadi keselamatan itu sangat erat hubungannya dengan pertobatan.
Itu sebabnya saudara harus mengerti apa arti kata bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia. Betul? Apa artinya? Change your mind. Rubah pikiranmu. Kalau saudara nggak merubah pikiranmu, kemungkinan kamu nggak bisa diselamatkan. Kita lihat firman-Nya, perhatikan baik-baik. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi sesudah Yohanes ditangkap, Yesus mulai tampil di Galilea, memberitakan Injil Allah. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada apa? Kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, percayalah kepada kabar baik. Jadi sebelum Yesus mengatakan percayalah kepada kabar baik, terlebih dahulu Yesus berkata, bertobatlah. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah. Apa arti kata bertobat? Change your mind. Rubah pikiranmu. Dengan kata lain, Yesus mau berkata ini, rubah pikiranmu dan percayalah kepada Injil. Pertanyaan saya, pikiran mereka yang mana yang harus dirubah? Pikiran yang mana? Pikiran mereka terhadap Allah. Allah mengasihimu. Akulah Mesias yang diutus. Dan aku diutus untuk menyelamatkan kamu. Rubah pikiranmu. Dan percayalah kepada kabar baik yang aku beritakan kepadamu dari Allah. Jadi jelas sekali konteksnya kata bertobat di sini adalah Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, rubah pikiranmu terhadap Allah dan percayalah kabar baik dari Allah yang aku beritakan kepadamu. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya kabar baik dari Allah yang Yesus beritakan kalau pikiran mereka nggak diubahkan terlebih dahulu terhadap Allah? Bagaimana saudara percaya sama saya kalau saya mengatakan Yesus menanggung penyakitmu di atas kayu salib, Allah begitu mengasihimu, dia berikan anaknya dihancurkan untuk menanggung penyakitmu, kalau dalam kehidupanmu sehari-hari saudara memiliki pikiran yang salah tentang Allah. Saudara sakit, Tuhan hukum saya. Saudara divonis kanker, ini dari Tuhan. Bagaimana saudara bisa percaya berita kabar baik yang saya beritakan sama saudara kalau pikiran saudara tentang Allah dalam kehidupanmu sehari-hari berbeda dengan apa yang saya sampaikan? Nggak bisa, nggak sinkron. Itu sebabnya pikiranmu harus dirubah dulu. Waktu saya beritakan kabar itu, saudara percaya. Jadi rubah pikiranmu terhadap Allah. Oke, satu lagi untuk mendukung. Kalau ada dua ayat yang sama, ini confirm. Kisah Para Rasul 20-21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus selalu bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Apa yang Paulus saksikan? Bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah dan percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Lihat polanya, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang pertama kali disebutkan adalah bertobat kepada Allah. Apa arti kata bertobat? Change your mind. Rubah pikiranmu kepada Allah. Mungkin selama ini saudara memiliki pikiran, Tuhan marah sama saya, Tuhan menghukum saya, Tuhan gak ada di pihak saya. Rubah pikiranmu. Tuhan sayang sama kamu. Amin. Dia tidak pernah menghukum kamu lagi. Sekarang dia ada di pihak kamu. Jadi pertobatan terjadi pertama kali di dalam pikiran terhadap siapa? Terhadap Allah. Rubah pikiranmu terhadap Allah. Rubah pandanganmu terhadap Allah. Miliki pikiran yang baik tentang Allah. Selanjutnya, percaya kepada siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi rubah dulu pikiranmu terhadap Allah, baru kemudian apa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Maka kamu akan diselamatkan. Rubah pikiranmu terhadap Allah, percaya, maka kamu akan diselamatkan. Sama sekali tidak melibatkan hasil usahamu. Sama sekali tidak melibatkan pekerjaanmu. Murni itu pemberian. Sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia. Oleh iman, oleh percaya. Amin. Kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu.
Itu pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun memegahkan dirinya. Semuanya pemberian, gratis. Bilang sama kiri kanan saudara, gratis Pak. Gratis Bu. Saudara tahu apa arti kata gratis? Kalau ada orang yang datang sama saya, kasih saya mobil, Pak Ivan saya kasih mobil. Gratis Pak. Puji Tuhan. Tapi, ada tapinya. Tapi, Pak Ivan harus bayar saya. Nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah bayar. 1.000 perak setiap bulan. 1.000 perak. Setiap bulan. Saya masalah mengerti. Kalau tadi dia bilang gratis, kalau saya masih tetap bayar 1.000 perak setiap bulan, sekalipun 1.000 perak, tetap namanya bukan gratis. Betul? Nggak gratis. Sekalipun 1.000 perak. Sekarang ada begitu banyak orang Kristen yang mencemarkan Injil, kabar baik tentang keselamatan. Mengacaukan kabar baik Injil tentang keselamatan. Banyak orang Kristen berbicara di mimbar, kamu diselamatkan gratis, kamu diselamatkan cuma-cuma, tapi, ada tapinya. Tidak bisa dikatakan gratis kalau tapi. Gratis ya gratis. Kalau ada tapi nggak bisa dibilang gratis. Sekalipun 1.000 perak, tetap melibatkan usahamu, tetap melibatkan pekerjaanmu. Jadi kalau gratis ya gratis, beritakan yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya, yang sebenarnya sepenuh-penuhnya, jangan dicampur aduk, jangan dicemarkan. Sekalipun 1.000 perak, gratis, ya gratis. Itu sebabnya saya mengerti kenapa banyak orang Kristen yang tidak tertarik memberitakan Injil. Kenapa orang Kristen banyak yang tidak tertarik mendengarkan Injil, karena udah dicampur aduk, dikacaukan. Kalau orang Kristen ngumpul, lebih tertarik ngomongin makanan. Udah pernah coba bakmi di sana belum? Enak loh. Ada babi merahnya. Wah salah, kalah di sana. Di sana lebih enak lagi. Lebih tertarik ngomongin makanan daripada Injil. Yang saudara beritakan adalah Injil. Kabar baik, keselamatan yang kekal. Sesungguhnya seharusnya yang saudara beritakan lebih menarik dari apapun. Lebih menarik dari makanan. Sampaikan yang sesungguhnya. Jangan disunat, jangan dicampur aduk, jangan dicemarkan. Tapi banyak orang yang berkata, kalau kita memberitakan Injil yang sesungguhnya, banyak orang menilai, kok kelihatannya gampang ya Pak? Kok kelihatannya murahan ya? Gampang buat saudara. Tapi tidak gampang buat Bapa di surga. Kenapa? Karena dia harus memberikan anak yang tunggal. Satu-satunya yang terbaik yang dia miliki. Dia berikan datang ke dalam ini. Dia tidak berdosa di dalam ini. Tidak dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi di atas kayu salib dia gantikan posisimu. Alkitab berkata dia menjadi dosa karena saudara, karena saya. Waktu dia menjadi dosa, ini yang paling dia takutkan. Kenapa? Dia terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pertama kalinya Yesus berkata, Allahku, Allahku. Dia selalu kalau menyebut Bapa dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Kenapa dia menyebut Bapanya dengan sebutan Allah? Karena dia menjadi dosa. Orang berdosa terpisah dari Allah. Enggak mudah. Dia terpisah dari Allah. Supaya hari ini saudara dan saya bisa diterima menjadi anak-anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ini harga yang harus dibayar oleh Bapa di surga. Anaknya yang tunggal yang paling dia kasih. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi enggak gampang. Buat Bapa. Puji Tuhan gampang buat saudara. Puji Tuhan gratis buat saudara. Amin. Tapi nggak gampang buat dia. Dan nggak gratis. Mahal Pak harganya. Bertobat. Change your mind. Dan percayalah kepada siapa? Kepada Yesus. Saya percaya setiap minggu saudara datang ke tempat ini, pikiranmu diubahkan. Saudara bertobat. Setelah saudara bertobat, ubah pikiranmu, saudara dengan mudah percaya kabar baik yang saya sampaikan sama saudara tentang Yesus Kristus. Maka kamu akan diselamatkan. Nah ini arti keselamatan yang sesungguhnya. Jangan dicampur aduk, jangan diputar balikin, jangan dicemarin. Jangan diputar balikin. Nah saudara mau tahu apa arti kata bertobat secara praktis? Saya tunjukin sama saudara. Perhatikan baik-baik. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mempergunakan perumpamaan ini untuk berbicara tentang pertobatan. Betul? Berbicara tentang pertobatan. Saya akan jelaskan sama saudara, saudara akan mengerti apa arti kata bertobat secara praktis. Perhatikan baik-baik. Di sini diceritakan ada seorang gembala, dia punya 100 ekor domba. Dia kehilangan satu, dia tinggalin yang 99. Pertanyaan saya, apakah ada gembala yang akan melakukan hal ini? Tidak ada. Kenapa? Karena kemungkinan dia akan kehilangan lebih banyak lagi kalau dia tinggalin yang 99. Tetapi saya punya kabar baik, ada satu gembala yang mau melakukan ini. Siapakah dia? Yesus. Kenapa? Karena semua domba sama berharga di matanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dia tinggalin yang 99. Dia pergi mencari satu yang hilang. Alkitab menceritakan, akhirnya dia menemukan satu yang hilang. Betul? Waktu dia menemukan satu yang hilang, dia menaruh di pundaknya. Kemudian Alkitab berkata, dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Tidak dikatakan ia menemukan dombanya dengan kesal, dengan marah, dengan jengkel. Tidak. Kalau dikatakan dengan marah, dengan kesal, dengan jengkel, dia taruh di pundaknya selama perjalanan. Dia ngomel terus. Kamu nggak tahu ya, 3 hari saya cari kamu. Siang malam, mendaki gunung, turunin bukit. Nakal kamu. Sesekali dia smackdown. Kes. Dia taruh lagi. Kamu bandel, saya tahu kamu pasti akan lari lagi. Saya patahin kaki kamu. Trak, satu dia patahin. Dengan kesal, tidak. Alkitab berkata, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Amin. Dia pulang ke rumahnya. Dia panggil tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya sudah berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Hanya ada satu pribadi yang mengadakan pesta kalau satu orang kembali kepada dia. Hanya ada satu pribadi. Selanjutnya Yesus berkata begini, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini Yesus berbicara tentang pertobatan. Dia gunakan perumpamaan ini untuk berbicara tentang pertobatan. Di sini ada kata bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat. Bertobat itu kata kerja. Betul? Pertobatan itu kata benda. Yesus mempergunakan perikop ini, perumpamaan ini untuk berbicara tentang pertobatan. Pertanyaan saya, siapa yang bertobat? Siapa yang bertobat? Dombanya. Betul? Dombanya yang bertobat. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan dombanya sehingga dikatakan bertobat? Kan kebanyakan orang Kristen berkata, oh bertobat, dia stop lakukan yang buruk, dia lakukan yang baik, bertobat. Tapi dalam perikop ini, saudara akan menemukan apa arti kata bertobat secara praktis. Siapa yang bertobat? Apa yang dilakukan dombanya sehingga Tuhan berkata dia bertobat? Dari tadi saudara baca, gembala punya 100, gembala kehilangan satu, dia tinggal yang 99, gembala menemukan yang hilang, gembala menaruh di pundaknya dengan sukacita, dia pulang ke rumah, gembala, dia panggil tetangganya, dia panggil sahabatnya, ayo kita pesta. Setelah itu Yesus berkata, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan dombanya? Semuanya gembala yang lakukan. Apa yang dilakukan dombanya? Nggak ada. Dombanya hanya fokus ditaruh di pundaknya. Dombanya hanya konsentrasi dikasihi oleh gembalanya. Dombanya hanya rest dalam kasih gembalanya. Saya mau kasih tahu sama saudara.
Kalau saudara percaya Tuhan sayang sama kamu, dan kamu rest in His love, kamu sudah bertobat. Itu arti kata bertobat secara praktis. Amin. Kalau saudara baca perikop berikutnya, di situ diceritakan ada seorang bapak. Yesus mempergunakan perikop-perikop ini untuk menjelaskan tentang pertobatan. Jadi saudara kalau mau mengerti arti kata bertobat, baca perikop ini. Ada seorang bapak punya 2 orang anak. Yang paling kecil dia minta warisan sama bapaknya sebelum bapaknya mati. Ini anak durhaka. Apa yang terjadi? Dia kasih semua sama anaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia habisin hartanya. Dia borosin, hidup foya-foya. Hartanya habis. Dia miskin. Dia bangkrut. Dia melarat. Dia kerja di kandang babi. Waktu dia lapar, dia mau makan ampas babi. Dan dia teringat, orang upahan di rumah bapakku, makanannya berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Dia mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau berkata sama bapak, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku nggak layak disebut anak Bapak. Kelihatannya ini bertobat. Tapi kalimat selanjutnya mengatakan, jadikan aku seorang upahan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu orang upahan di rumah bapaknya, makanan dia berlimpah-limpah. Jadi dia pulang, motivasinya nggak benar. Ini bukan bertobat. Dia pulang motivasinya nggak benar. Dia pulang dengan motivasi yang salah. Dia pulang karena perutnya lapar. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah. Waktu bapaknya melihat dari jauh, bapaknya berlari mendapatkan dia. Pertanyaan saya, waktu anak ini melihat bapaknya berlari mendapatkan dia, apa ekspektasi anak ini? Hukuman. Bapaknya pasti menghukum saya. Kenapa? Karena waktu Yesus membagikan perumpamaan ini, mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Betul? Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat mengatakan, apabila ada anak yang berdosa, durhaka terhadap orang tua, maka dia harus diserahkan kepada tua-tua orang Israel, dan mereka harus melempari anak ini dengan batu sampai mati. Waktu bapaknya berlari mendapatkan, dia berpikir, waduh gue dihukum deh, gue dilemparin batu. Tapi apa yang terjadi? Waktu bapak sampai kepada anaknya, anaknya memiliki ekspektasi dihukum, tapi apa yang anaknya terima? Anaknya terima pelukan, anaknya terima ciuman. Anaknya berkata begini, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Stop. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya yang mengatakan, jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Ingat, anak ini pulang dengan motivasi yang salah. Perutnya lapar. Tapi waktu anak ini melihat kebaikan bapaknya, dia bertobat. Pikirannya diubahkan. Tidak ada lagi perkataan yang keluar dari mulutnya. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Ini motivasi yang gak benar. Tapi perkataan yang keluar dari mulutnya. Aku berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Stop. Ini pertobatan yang sesungguhnya. Kapan terjadi? Ketika dia melihat kebaikan Bapaknya. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika dia bertobat, dia diselamatkan. Keadaannya dipulihkan. Bapak berkata, ambil jubah, ambil kasut, ambil cincin, potong lembu tambun. Kita bersuka cita. Lagi-lagi bersuka cita. Amin. Jadi kebaikan bapaknya yang merubahkan pikiran anaknya. Itu sebabnya saudara harus percaya Tuhan baik sama saudara. Tuhan sayang sama saudara. Amin. Tapi kebanyakan orang berkata, jangan ngomong Tuhan baik, Tuhan sayang. Nanti orang Kristen akan hidup seenak-enaknya. No. Saudara jangan campur aduk. Saudara jangan mencemarkan Injil. Orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang mau menghambat Injil. Saudara tahu kenapa Tuhan baik sama saudara? Kenapa dia menyatakan kemurahan hatinya? Roma pasal 2 ayat 4, perhatikan baik-baik. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Tidak tahukah kamu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud Tuhan menyatakan kemurahannya, kebaikannya,
kelapangan hatinya, kesabarannya kepada saudara, kepada saya. Tujuannya apa? Untuk menuntun kamu kepada apa? Pertobatan, supaya pikiranmu berubah kepada Allah. Supaya pikiranmu berubah kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang datang sama saudara meniadakan kemurahan Allah, meniadakan kelapangan, kesabaran, kamu jangan main-main sama Tuhan ya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak mau kamu bertobat. Jadi jangan mengacaukan. Jangan mencampur adukan Injil yang sesungguhnya. Amin. Jadi ingat baik-baik, bertobat bukan berbicara tentang perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kamu. Keselamatan kamu murni pemberian Tuhan. Amin. Tetapi kalau ada orang yang datang sama saudara berkata, bertobat dalam arti stop, lakukan yang buruk, lakukan yang baik, maka kamu akan diselamatkan. Ini bukan Injil yang sesungguhnya tentang keselamatan. Jadi keselamatan, perhatikan baik-baik. Ada orang yang berkata begini, percaya kepada Yesus, good. Kemudian dia berkata gini, bertobat. Dalam arti apa? Dalam arti apa? Pikiran bertobat yang mereka miliki, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, maka kamu akan diselamatkan. Ini bukan Injil yang sesungguhnya tentang keselamatan. Kenapa? Karena masih melibatkan usahamu. Masih melibatkan pekerjaanmu. Jelas Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu, pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tapi banyak orang berkata, bagaimana nanti kalau orang hidupnya seenak-enaknya? No. Sampaikan Injil tentang keselamatan yang sesungguhnya. Apa itu Injil keselamatan? Bertobat. Apa arti kata bertobat? Change your mind. Rubah pikiranmu terhadap Allah. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Yunani, bertobatlah kepada Allah, rubah pikiranmu kepada Allah, dan percayalah kepada siapa? Yesus Kristus. Percaya kepada apa yang sudah Yesus lakukan, kemudian kamu akan diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-10, kamu diselamatkan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah. Enggak usah pusing sama perbuatan baik. Perbuatan baik akan muncul. Ini Injil yang sesungguhnya tentang keselamatan. Tapi banyak orang Kristen campur aduk, putar balikin. Perbuatan baik adalah buah, tapi dicampur aduk. Kamu harus berbuat baik, baru kamu diselamatkan. Ini bukan Injil keselamatan yang sesungguhnya. Jadi saya mau saudara mantap kabar baik tentang keselamatan saudara. Amin. Bertobat, rubah pikiranmu. Tuhan sudah kasih tahu bagaimana caranya bertobat secara praktis. Kalau kamu percaya Tuhan sayang kamu, rest in His love, kamu sudah bertobat. Ada haleluya. Tapi ada saja orang Kristen yang berkata, memiliki arti pertobatan, stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik, kamu akan diselamatkan. Nah, kalau halnya demikian ini benar, saudara masih ingat ketika Yesus tergantung di atas kayu salib? Di sebelah kiri kanan ada dua orang pencuri. Pada mulanya, kedua orang ini menghina Tuhan. Betul? Kedua-duanya menghina Tuhan. Tetapi setelah mereka mendengar Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satunya change his mind. Dia bertobat. Dia melihat kebaikan Tuhan. Ini orang udah disalib, udah diludahin, tapi dia tetap mengampuni. Ini kebaikan Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Dan dia change his mind. Dan dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bertobat, change his mind, dia percaya, dia selamat. Amin. Kalau saudara tetap bersikuku mengatakan, dia harus stop lakukan yang buruk, lakukan yang baik. Kalau itu benar, maka Tuhan akan berkata, kamu pencuri kan? Oke, kamu harus kembaliin dulu semua yang kamu curi. Baru kamu diselamatkan. Dan saya percaya dia berkata, Tuhan, saya mau betul kembaliin semuanya. Tapi masalahnya saya nggak bisa turun. Dia rubah pikirannya. Pada mulanya kedua-duanya menghina Tuhan. Menghina kedua-duanya.
Kalau saudara baca Injil, yang satu, dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Yang satu lagi, dalam Injil yang lain berkata, kedua-duanya menghina. Ini bukan bertentangan. Saudara lihat kronologisnya. Pada awalnya bertentangan. Pada awalnya mereka menghina Tuhan, kedua-duanya. Tapi setelah Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satu dari mereka, ketika dia melihat kebaikan Tuhan, ini orang udah disalib, dicambuk, diludahin, tetap aja mengampuni. Dia rubah pikirannya, dia bertobat. He's changed his mind. Dan waktu dia bertobat, dia percaya dan dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan berkata, hari ini juga, nggak perlu balikin. Karena kamu nggak punya kesempatan untuk balikin. Tapi kalau saudara punya hutang, balikin. Jangan pakai ini diputar balikin, jangan. Mas, selama masih punya kesempatan, balikin. Karena orang nggak punya kesempatan, nggak bisa dia turun. Dia nggak punya kesempatan, tapi dia percaya. Dia bertobat, dia percaya. Dia balikin. Tapi saya percaya, kalau saudara bertobat, rubah pikiran sama Allah. Saudara percaya sama Yesus. Kalau saudara punya utang, buah-buah yang baik akan muncul. Saudara datang kepada orang, saudara akan balikin. Amin. Buah-buah yang baik akan muncul. Jadi, jangan diputar balikin. Inilah keselamatan saudara, inilah keselamatan saya. Rubah pikiranmu terhadap Tuhan. Amin. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan diselamatkan. Selanjutnya, buah-buah yang baik akan muncul. Dan kata diselamatkan di sini adalah kata yang kaya sekali. Bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, bukan. Tapi kata keselamatan di sini. Soteria. Akar katanya soso. Diselamatkan. Artinya apa? To make well, to heal, to restore to health, to rescue from danger or destruction. Saya percaya setiap minggu saudara datang ke tempat ini, setiap minggu saudara di rumah yang dengar online, saudara mendengar kabar baik, pikiranmu diubahkan, kamu bertobat, dan kamu percaya kepada Injil kabar baik yang diberitakan. Maka apa yang terjadi? Keselamatan terjadi. Hidupmu sehat, hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati, dan hidupmu diproteksi dan diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi jangan pernah stop mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Terus dengar Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Terus bertumbuh dalam firman kasih karunia Tuhan. Setiap kali saudara dengar, saya percaya saudara diubahkan pikiranmu. Diubahkan pikiranmu ketika kamu percaya, kamu diselamatkan. Keselamatan bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Yes, itu pasti. Kamu tidak lagi ada di neraka, tapi kamu ada di surga. Amin. Bahkan sekarang pun secara rohani Tuhan sudah menempatkan kamu duduk di sebelah kanan Dia dalam Kristus Yesus. Tapi keselamatan dalam kehidupanmu sehari-hari tetap terjadi. Hidupmu sehat, yang sakit disembuhkan. Amin. Diproteksi dan kamu diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, rubah pikiranmu terhadap Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan terjadi dalam seluruh hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti arti kata bertobat secara praktis. Dari perumpamaan yang telah Engkau sampaikan, itu perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami percaya, Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami percaya, Engkau sayang kepada kami. Dan kami rest di dalam kasih-Mu Tuhan. Rest in His love. Maka itulah pertobatan yang sesungguhnya. Dan pertobatan itu akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan itu bukan berbicara tentang kami pindah dari neraka ke surga. Itu pasti. Itu adalah pemberian. Bahkan sekarang pun secara rohani, kami ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah. Engkau telah memberikan tempat kepada kami. Bersama-sama Engkau dalam kerajaan surga. Dan kami percaya Tuhan hari ini keselamatan. Bukan hanya berbicara tentang itu. Karena keselamatan adalah kata yang kaya. To help, to make well, to restore to health, to rescue from danger or destruction. Maka kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu, setiap kali mereka mendengar kabar baik, ketika mereka bertobat,
kepada Allah, merubah pikiran mereka terhadap Allah, dan percaya kepada apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka keselamatan akan terjadi dalam seluruh area kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, to help, to restore to health, to make well. Proteksimu sempurna atas mereka, to protect from danger or destruction, dan to prosper, dan berkat-berkat Tuhan berlimpah datang dalam setiap kehidupan mereka. Itu sebabnya kami mau bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan, dan kami tetap berpegang teguh kepada Injil kasih karunia Tuhan, dan kami percaya kami akan berbuah bagi Allah, dan kami akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan sekali lagi, berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan.